Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wa qala idzan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Jamaah sekalian, pemirsa kanal Rumah Sajadah TV dan juga para pemirsa Sajadah Fair, alhamdulillah di satu forum yang mulia pada hari yang kedua dari rangkaian Sajadah Fair ya. Adik-adik sangat antusias untuk menyimak dan juga mencatat, tapi yang terlebih adalah menyimak dan menyerap untuk kemudian diamalkan gitu dari apa yang dibedah dari berarti 30 atau 31 buku. Ahad juga ada ya Mas ya. Ahad ada, Masya Allah. Jadi 31 buku. Saya qadarullah diamanahi di tiap hari Selasa, dan ada 5 pekan, berarti ada 5 buku yang akan dipresentasikan atau disampaikan atau mau di-share isinya ke para pemirsa Rumah Sajadah TV dan juga para penyimak Sajadah Fair di bulan Desember 2025 atau Hijriahnya 1447. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, di Selasa perdana ini saya akan membincang satu buku tentang profil sosok yang insya Allah hadirin di sini sudah mengenalnya, bahkan mungkin sudah pernah ada yang berjabat tangan gitu ininya, atau berfoto gitu, Kiai Haji Muhammad Jazir ASP gitu ya. Ada yang punya bukunya belum? Oh sudah ada gitu ya. Nanti bisa minta tanda tangan kepada Kiai Jazirnya gitu. Meskipun yang menuliskan dan menyusun dan penyuntingnya saya di belakangnya saja tanda tangannya gitu. Nanti yang di depan Kiai Jazirnya gitu. Jadi dobelin buku ini. Memang satu hal yang baru, selama ini orang tahu Masjid Jogokarian, tapi siapa sosok dari Kiai Jazir ASP itu? Termasuk masih menjadi teka-teki, ASP itu singkatannya apa gitu. Saya lupa waktu wawancara ke beliau itu ada ASP itu singkatan. Kalau plesetan beliau ASP-nya itu Ahli Studi Pancasila gitu nih. Karena beliau memang berkhidmat di Pusat Studi Pancasilanya Universitas Gadjah Mada UGM gitu nih. Ada ASP itu nama ininya, nama panjangannya. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan membicarakan tentang manajemen masjid karena sudah sering disampaikan oleh beliau maupun oleh tim Masjid Jogokarian. Khusus pada Sajadah Fair ini kami diamanai ingin menyampaikan sudut pandang saya pribadi sebagai penyusun manifesto Masjid Nabi ini, rumah Allah yang memihak rakyat. Bagaimana sosok Muhammad Jazir ASP merintis dari bisa dikatakan nol, dari yang jamaahnya ini terlalu banyak, bisa dihitung jari, dari ukuran 3x4 ini terlalu gede joglo ini masjid ini, yang kalau subuh juga bisa, ini terlalu banyak, pokoknya sedikit seuprit dan penuh ketegangan. Jadi siapa yang mau ke masjid kadangkala ada yang melepaskan guguk
memprovokasi, karena memang Jogokarian kampung basis merah gitu, baik PKI maupun PNI yang berhaluan Marxisme gitu, PNI ASU gitu. ASU itu Ali Surahman gitu ininya, tapi plesetannya ASU gitu ininya. Nah, jadi pada masa itu memang Jogokarian dikenal sebagai kampung merah. Kok iso masjid yang kita kenal viral hari ini bisa muncul dari kampung yang bukan kampung santri gitu ininya. Nah, ini buku ini akan mengupas. Banyak yang tiap hari bahkan banyak tamu ke Jogokarian mendatangi pengen belajar ke Jogokarian. Tahu ya Masjid Jogokarian ya? Udah ini saya yakin di sini Ananda semua sudah pernah ke sana. Sebagian mungkin juga ada yang rumahnya dekat di sana gitu ininya. Anak saya juga kadang dibawa ke sana gitu waktu kecilnya. Kalau udah gedenya nanti bersama sekolahnya masing-masing gitu. Bahkan sudah waktu itu lupa apakah sempat salaman nggak dengan Kiai Jazir, kayaknya sudah yang bersangkutan gitu. Orangnya ada soalnya di sini. Nah, jadi Masjid Jogokarian banyak yang belajar, tapi apakah semua yang belajar ke Masjid Jogokarian pasti sama plek hasilnya? Ternyata enggak gitu ininya. Sebagian berhasil, sebagian besar lagi alhamdulillah masih berjuang gitu. Sebagian lagi malah kok bertanya-tanya kok nggak bisa gitu. Nah, Kiai Jazir sempat mengkhawatirkan soal seperti itu juga. Kenapa? Karena takmir masjid banyak yang langsung pengen mencontoh Jogokarian tapi tidak tahu bagaimana asal muasal atau dari awalnya gitu ininya. Kenapa? Karena Masjid Jogokarian ini dari namanya juga bukan dinamakan dengan bahasa Arab ya, tapi pakai nama kampung Jogokaryo gitu ya, yang ada di Kelurahan Mantri Jeron. Dulu saya juga warga ber-KTP di sana, kemudian pindah di Bantul gitu ya. Jadi sedikit banyak paham waktu masjid itu belum seramai sekarang, tapi sudah ramai. Nah, buku ini awalnya diniati dari kepedulian kami, tadi sudah disampaikan oleh Mas moderator gitu, bahwa saya memang mencintai bau kertas gitu nih ya, seneng ngumpulkan buku gitu ininya, ngumpulkan buku, tumbas buku gitu ininya, kondilalah nurun gitu pada ini anak saya gitu nih, entah anak yang mana gitu. Tapi alhamdulillah itu menggerakkan saya bagaimana seorang Kiai Jazir yang sering berbicara kemana-mana, kan umurnya nggak akan terus panjang, belum tentu panjang maksudnya, juga belum tentu beliau kesehatannya fit terus gitu ya. Nah, bagaimana orang bisa belajar kepada beliau tanpa katakanlah sewaktu-waktu Allah memanggil beliau gitu. Nah, ini satu tantangan gitu ininya. Maka dari sini saya berpikir perlu membukukan, karena ternyata belum ada yang membukukan. Padahal di sebelah timur dari Masjid Jogokarian ada penerbitan, dulu saya juga di sana. Tapi ternyata belum berkesempatan saja, qadarullah. Nah, ternyata yang sudah berpikiran itu malah sebuah perusahaan media di Jakarta gitu ya, pengen membukukan Kiai Jazir ini. Tapi beliau tidak berkenan. Kenapa? Karena ternyata media ini kadangkala kalau memberitakan Islam itu di framing bahasanya itu, suka menggunakan sudut pandang yang tidak pro Islam gitu. Jadi beliau khawatir nantinya kisah beliau dan kisah bagaimana rintisan Jogokarian sampai sekarang itu framingnya kurang menampilkan ruh Islam gitu ininya. Nah, itu akhirnya beliau menolak. Jadi ada sebetulnya yang pengen menerbitkan. Sampai kemudian saya menyampaikan, karena ada teman yang qadarullah mau membantu membiayai riset
sampai mencetaknya beliau berkenan. Jadi wawancara. Nah, yang menarik adalah banyak orang langsung melihat Jogokarian, kalau nyebut Jogokarian pasti terhubung ke siapa coba? Kiai Jazir kan ininya. Nah, tapi banyak yang lupa belajar tentang pendirinya gitu ya. Kalau belajar Islam ke siapa? Pasti tentang ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajar tentang misalkan pendiri merek tertentu, misalkan handphone atau laptop misalkan, kan ke pendirinya gitu ininya. Cara belajar tentang bagaimana dia melahirkan satu produk yang unggul gitu ininya. Nah, Jogokarian kalau kita sebut sebagai produk inovatif, produk yang unggul dengan terobosan-terobosannya, ide-ide cemerlangnya, maka perlu belajar kepada orang yang babat alasnya gitu ininya, yaitu Kiai Jazir ASP ini. Nah, maka saya tidak ingin nantinya buku ini melulu bicara tentang gimana manajemen masjid. Wah, itu udah sering dibahas, sudah paham. Tapi pengen ngejaga nih ruhnya itu. Nah, ini. Jadi insya Allah dengan teman-teman belajar ini, membaca buku ini, kalau ruhnya dapat, ngerti kenapa Kiai Jazir itu bisa menghadirkan masjid yang sampai berprinsip saldo berapa? 0 rupiah ya, bahkan seneng kalau minus. Padahal banyak takmir kalau minus itu pusing gitu, termasuk saya juga. Kalau sekarang sih alhamdulillah nggak minus, 0 udah seneng, nggak muluk-muluk, 0 aja meneladani Jogokarian. Jadi itu ternyata nggak tiba-tiba semua teman-teman. Kenapa muncul misalkan setiap kakak diberikan sekian puluh kilo setiap 15 hari? Kenapa ada namanya ATM beras? Kenapa ada layanan kesehatan? Kenapa ada misalkan voucher? Kalau dulu masih sepeda, waktu masjidnya masih belum kasnya belum sampai miliaran. Sekarang umroh. Itu semua ternyata bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masa lalu pendirinya. Siapa pendirinya? Kiai Jazir ASP. Jadi apa namanya? Itu yang kemudian saya pengen tangkap. Belajar Masjid Jogokarian, belajar ke bagaimana lika-liku pendirinya gitunya. Termasuk belajar masa mudanya. Seusia segini, Kiai Jazir itu unik gitu ininya. Nah, maka di bab awal sengaja saya susun menjadi 9. Karena dalam Islam 9 angka spesial kan ya. Tapi tulisannya ada 10. Cuma yang 10 dijadikan sebagai appendix kalau yang sudah baca. Jadi ada 9 tulisan plus 1. Itu semuanya memang sengaja disusun sebagaimana penyebar Islam, wali songo, wali tanah ada 9. Jadi memang semuanya dengan filosofi ketika saya menyusun. Nah, jamaah sekalian, ananda yang dimuliakan Allah dan pemirsa Rumah Sajadah TV dan pengunjung daring dari Sajadah Fair. Maka di bab awal atau ketika menyusun buku ini, saya ingin menampilkan sosok Jazir ASP muda gitu. Wah, itu sosok yang jos, tokcer. Anak muda yang memang sejak awal sudah terlibat dalam dunia aktivisme gitu, dalam dunia dakwah gitu ininya. Jadi beliau itu kan masih Raden, tahu Radennya, masih berdarah agak biru lah. Ya darahnya merah, tapi beliau dari pihak Mbah Putrinya, karena Mbah Putrinya itu masih berdarah keraton, sehingga Pak Jazir kecil itu masih suka dipanggil, bahkan sampai besar, sampai sekarang masih kadang dipanggil Den. Jadi kalau posisi ini diakui beliau ketika saya mewawancari, menguntungkan orang Jogja, orang Jawa itu kalau ke orang yang meningrat itu masih hormat gitu nih, apalagi sudah darah biru. Beliau anaknya pengusaha batik, artinya hartawan. Yang ketiga juga ngerti agama, apalagi bapaknya haji. Jadi posisi beliau itu memang menguntungkan. Jadi pelajaran penting ketika menemukan data profil seorang Pak Jazir, Kiai Jazir ini adalah beliau memanfaatkan semua
nikmat Allah, modal-modal yang kadang-kala orang banyak yang punya. Banyak kan Raden-Raden itu atau Raden Ayu, Raden apa, tapi berapa banyak yang kemudian terpanggil untuk memajukan Islam. Nanti di Selasa depan kita akan bicara tentang bagaimana pertarungan perebutan iman di Kasunanan Surakarta gitu loh. Dulu mencari orang di luar Islam itu di Surakarta itu susah. Sekarang malah sering kalau orang nyebut Solo atau Surakarta pasti identifikasinya atau muncul di pikirannya itu banyak orang nonisnya gitu, non Islamnya gitu nih ya. Banyak sate jamunya gitu dan seterusnya. Image-nya itu buruk. Padahal dulu itu daerah yang banyak santri-santrinya. Banyak rintisan dari Kasunanan mendirikan pesantren-pesantren sekolah Islam, termasuk salah satu alma maternya adalah Ustadz Fatan itu gitu ya. Jadi ada andil dari jasa pihak Kasunanan gitu ininya, Mambaul Ulum misalkan, nanti Al Islam dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian, nah jadi kita akan mengulik di buku ini ceritanya bukan tentang banyak cerita tentang manajemen ngelola masjid bagaimana supaya saldo nol disebutkan, tapi porsinya nggak banyak. Tapi saya menuliskan buku Manifesto Masjid Nabi ini pengen ngajak mendalami profil Kiai Jazir gitu. Ada yang belum tahu orangnya, pasti tahu semua ya. Mas Maher tahu ya? Pak Kiai Jazir tahu ya? Belum kebayang orangnya. Gak apa-apa. Lupa pesan di sini nanti ditampilkan di slide gitu. Jadi biar paham tentang orang yang merintis Babat Alas gitu. Alhamdulillah beliau masih adik masih sehat, masih sugeng walaupun beberapa pekan yang lalu diberi ujian sakit gitu. Tapi insya Allah dalam proses pemulihan. Jadi beliau itu memang dari keluarga yang memang bibit bebet bobotnya bagus lah gampangnya gitu. Tapi apakah beliau memang orang yang ngerti agama dari bapaknya? Jadi tidak serta-merta orang yang agamanya bagus itu diukurnya dengan sekarang, oh berarti beliau itu sudah hafal sekian juz dan sebagainya. Itu belakangan gitu ininya. Itu belakangan. Jadi Pak Jazir ini sosok yang memang sejak awal itu ditempa oleh bapaknya gitu. Ditempa oleh sang ayah yang memang seorang haji. Tahun 1959 jarang orang Jogja pergi haji. Ternyata bapaknya Pak Jazir ini sudah haji gitu ininya. Tapi beliau banyak beraktivitasnya bukan di kampungnya, karena kampungnya isinya wong abang gitu, orang komunis gitu ya. Sehingga beliau memilih ke timur, ke Karangkajen. Jadi ada anekdot, kampung-kampung Muhammadiyah itu biasanya diawali huruf K itu. Apa coba? Mas Yasin tahu? Kauman. Apalagi? Tadi sudah disebut. Karangkajen. Yang Jogja, maksudnya yang Jogja. Karanganyar ya itu belakangan memang itu. Tapi yang lama-lama kota lama, Karanganyar termasuk ya belakangan. K itu Mataram pertama kali didirikan di pengrajin perak Kota Gede. Terus ada lagi Kanggotan di daerah Bantul sana. Jadi itu daerah dakwah banyaknya para aktivis Muhammadiyah. Nah, Jogokarian jangan dibayangkan hari ini. Jogokarian kampung isinya orang malah mementaskan ketoprak yang lakonnya itu dicatat di sejarah, matine Gusti Allah gitu. Wah, itu kan kebangetan. Matinya Gusti Allah gitu ininya. Dan memang yang mati bukan Gusti Allahnya, tapi pelakunya itu di sejarah dicatat itu. Tempat pentasnya itu di baratnya masjid gitu. Waktu itu masih belum banyak rumah. Jadi mereka memang sering, para seniman-seniman komunis itu lekra mementaskan ketoprak-ketoprak lakon-lakon yang memang menyindir kalangan Islam gitu ininya. Nah, jadi bisa dibayangkan pada saat itu ukuran musolanya, dulu musolanya bukan yang sekarang jadi Masjid Jogokarian. Musolanya di pojokan di sana, di dekat yang SPBU-an sekitar situ. Ukurannya pun cuma 3x4.
dengan mobil ini kurang lebih tidak berbeda jauh gitu ininya. Jadi seuprit segitu gitu. Dan nggak penuh alhamdulillahnya gitu ininya. Jadi bisa dibayangkan. Nah, jadi pada saat itu Jogokarian adalah kampung setting tahun 50-an, 60-an, kampung pertarungan partai-partai besar yang berideologi komunis dan nasionalis. PNI, ada Partai Komunis Indonesia, ini partai yang memang peraih suara terbanyak dalam pemilu pertama di Indonesia. Tahun berapa? 1900, ada yang ingat? 55, ya. PKI gitu ini ya. Jadi bukan Masyumi, koreksi waktu kajian kupas ya beberapa waktu yang lalu dari salah satu beliau. Kemudian apa namanya? Ada lagi partainya Bung Karno, ada yang tahu? PNI, singkatannya Partai Nasionalis Indonesia. Nah, yang di Jogokarian itu PNI itu ada macam-macam, ada kubu-kubuan. PNI-nya yang di Jogokarian itu PNI yang lebih dekat kepada komunis, kepada Marxisme gitu ya. PNI Ali Surahman, atau sering disebut, mohon maaf, PNI ASU gitu ininya, bukan itu ya, misuh ya. Jadi Insinyur Surahman, nanti ada lagi namanya Usep Pranawijaya dan Osa Maliki, PNI Osa Usep gitu ini. Ini kubu satunya lagi, yang nasionalis sekuler, yang satunya nasionalis Marxisme gitu. Nah, di Jogokarian yang kuat itu gitu. Lalu partai Islamnya di mana? Ada nggak di Jogokarian? Nggak ada. Paling cuma bapaknya Pak Jazir gitu. Nah, adanya kumpulnya di Karangkajen gitu ininya. Itu juga sedikit para simpatisan pendukung partai Masyumi namanya. Jadi pada saat itu Jogokarian betul-betul kampung yang merah membara gitu ininya. Kalau pemilu wajar cuma dapat di bawah 10 suara gitu. Ya isinya abang semua gitu ini. Tarung, saling pisuh-pisuhan antara partai ini. Saling olok-olokkan, itu disaksikan langsung oleh Pak Jazir kecil, ya sebaya segini gitu ininya. Atau bagaimana para pendukung partai-partai itu menyanyikan marsnya, itu sampai dihafal oleh Pak Jazir. Termasuk kampanye mereka itu. Jadi orang-orang di sana itu kan di Jogokarian ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya ini qadarullah bukan pendukung PKI, sing kere-kere pendukung PKI gitu banyaknya. Nah, PKI sering memanas-manasi gitu ininya, memprovokasi agar orang yang kaya dibenci gitu. Kalau kayanya dengan cara zolim itu soal yang lain. Ini dia misalnya pedagang caranya halal gitu, tapi dibenci, ya salah. Tapi itulah cara kalangan komunis membakar semangat masyarakat setempat, masyarakat Jogokarian dan sekitarnya dengan ide yang namanya sama rata, sama rasa gitu nih. Mereka sudah mulai membedakan. Kalau orang kaya, misalnya namanya Pak Kiai Jazir menyebutkan namanya Marto misalnya. Marto yang sugih, yang kaya dengan Marto yang kere. Marto yang kaya itu oleh orang-orang PKI dipanggilnya nggak make bapak. Padahal kadang-kala lebih tua dipanggilnya si Marto. Supaya apa? Ada perasaan jadi orang kaya itu, apalagi bukan pendukung PKI, jadi kena mental bahasa anak sekarang gitu ininya. Sebaliknya, orang yang miskin-miskin, si Marto namanya, dipanggilnya bapak, diwongke gitu ininya. Nah, sudah beda kan ya? Yang satu kaya, yang satu miskin. Yang miskin dipanggil bapak. Jadi merasa dia agak ini, jumawa gitu ininya. Yang kaya nggak dipanggil bapak, langsung tok Marto gitu ini. Jadi kan nyiut, atau anak sekarang kena mental gitu. Itu sengaja PKI mengondisikan gitu. Dulu susah nyari nama Ahmad gitu ininya. Susah nama-nama Jawa itu. Tapi nama Jawa orang yang kaya itu dipanggilnya langsung sengaja gitu, biar ciut mental agar mendukung mereka gitu. Nah, terus dijanjikan kalau apa namanya mereka menang, maka mereka akan dapat tanah, sawah dan sebagainya. Nah, itu disaksikan langsung oleh seorang
Jazir ASP Muda gitu ininya. Inilah yang kemudian membekas. Beliau ingat betul apa sih sebetulnya yang diinginkan masyarakat bawah di Jogokarian itu. Ternyata apa? Kesejahteraan ekonominya baik gitu ininya. Nah, ini nanti membekas betul. Makanya ketika beliau duduk di dapuk menang pemilu takmir dengan suara hampir bulat 100%, maka program beliau adalah bagaimana menyejahterakan rakyat Jogokarian. Terus kemudian muncul jargon RP 0 saldonya. Jadi itu muncul bukan dari tiba-tiba dari langit gitu ininya, tapi muncul dari sebuah pengalaman kecil beliau gitu. Konflik atau gesekan tetangganya partai PKI, tetangganya partai PNI, tetangganya meskipun minoritas pendukung partai Islam, itu gesekan. Beliau saksikan, beliau rasakan langsung gitu ininya. Nah, jadi itu membekas. Usia beliau bertambah, beliau nanti aktif di yang namanya Pelajar Islam Indonesia di PII gitu ininya. Beliau juga sama ditempa. Salah satu bentuk pengkaderan dari ayahanda beliau adalah membelikan seragam kokam gitu ininya. Kokam itu apa ya, keamanannya Muhammadiyah gitu ya ininya. Kalau NU Banser gitu ini. Nah, beliau dibelikan itu. Perkara bajunya kegedean enggak masalah kata beliau. Jadi itu bapaknya mengondisikan sudah ada baju khusus untuk jazir gitu dan seterusnya gitu ini. Nah, kemudian beliau memang sudah sejak awal merasakan rumahnya itu dulu rupanya dekat Krapyak, tapi kemudian karena qadarullah usaha batik bapaknya itu mengalami kemunduran, maka rumah yang di dekat pesantren Krapyak itu dijual itu. Padahal dulu itu di situ tempat beliau berinteraksi dengan para aktivis pelajar Islam Indonesia. Jadi seusia apa namanya SMA lah, SMP SMA itu. Nah, beliau sudah bergaul gitu ininya. Jadi ini pelajaran penting, memang jangan main sama anak kecil terus gitu, main dengan anak lebih gede gitu. Jadi beliau sudah diberikan apa namanya seragam komando kesiapsiagaan gitu ya, Angkatan Muda Muhammadiyah Kokam gitu ininya. Apalagi bapaknya bisnisnya itu gitu ininya, jadi gampang pesen nih, ukurkan saja. Nah, jadi memang beliau apa namanya sudah sejak awal dikader oleh keluarganya, oleh ayahnya, karena memang siapa lagi coba? Siapa lagi? Jogokarian waktu itu betul-betul minus kader atau warga yang pro Islam gitu. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa Jogokarian masih menjadi basis komunis? Sementara geser dikit, nah, kalau yang paham daerah sana, kayak Mas Yasin mungkin paham ya, sebelahnya ada pesantren apa? Ingat? Krapyak gitu. Itu sering disebut sebagai kampung santri. Nah, jadi kalau sekarang ya, setelah pembagian apa namanya demografinya, kalau Jogokarian masuk Kota Madya, kalau Krapyak masuk Bantul gitu ininya. Yang menarik adalah Krapyak itu kan ratusan tahun lah kira-kira itu, udah lama sebelum Indonesia merdeka sudah ada pesantren dari keluarga almarhum Ki Haji Munawir. Nanti ada mantunya Ki Haji Ali Maksum dan seterusnya. Itu sudah ada dakwah di sana. Mungkin dari hadirin di sini akan bertanya, kenapa kok tidak ada bekasnya ke kampung sebelah? Mungkin kira-kira Sorolaten sama Wirokraman gitu. Kira-kira gitu. Kira-kira perbandingan ini malah dipisah kebun. Kalau itu betul-betul nempel gitu. Nempel cuma mungkin dengan perenggan gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi tidak dipisah satu lapangan, satu makam. Tapi kenapa nggak membekas ada pesantren tua ke Jogokarian gitu. Nah, ini apa namanya pertanyaan menarik, dan itu juga yang menggelayuti pikiran para peneliti luar negeri. Jadi tahun 2001, 2003 ada peneliti Jepang datang meneliti, penasaran dengan pertanyaan tadi. Jadi kalau ada hadirin di sini bertanya, kenapa kok Krapyak nggak bisa mempengaruhi Jogokarian? Bahkan nanti sampai sekarang menarik itu, Jogokarian kok malah jadi cenderung kayak Muhammadiyah.
nggak kayak NU gitu ini. Ini malah sudah di pikiran orang Jepang tahun 2003. Sayang waktu saya tanya, sinten Pak asmane peneliti, beliau lupa gitu. Kalau nyebut-nyebut nanti mirip nama penyerangnya Takashi atau apa, nanti itu sih pemain sepak bola nanti. Beliau agak lupa gitu nama ini peneliti. Tapi tahunnya beliau ingat, tahun 2003 ada yang neliti. Pertanyaannya, kenapa ada pesantren yang ratusan tahun yang cuma dipisah sini kayak ke Perenggan itu ya. Ke Perenggan ada kuburan malah terlalu persis cuma dipisah jalan aja ini. Itu cuma beda ini, tapi sudah ya satu kota satu Bantul. Ternyata nggak bisa mempengaruhi. Nah, itu memang karena memang basis komunis, yang satunya basis partai NU gitu. Jadi masing-masing nafsi-nafsi, sehingga ya sudah yang PKI biarkan. Ternyata yang terpanggil itu adalah orang-orang seperti keluarganya Pak Jazir itu untuk ngopeni yang dulunya komunis itu. Nah, nanti mereka itu perlahan demi perlahan, generasi bergenerasi gitu ininya. Awalnya memang menolak. Nah, di buku ini diceritakan itu bagaimana ada yang dulunya memang pernah dibuang di Pulau Buru karena diindikasikan terlibat peristiwa G30S gitu. Tapi di kemudian hari jadi malah komandan security-nya Masjid Jogokarian gitu. Masya Allah gitu ya. Tapi caranya tidak tiba-tiba. Nanti disebutkan juga di sini dari kisah beliau ketika kami wawancarai. Kalau saya nyuruh, kata beliau, kata Kiai Jazir, itu nggak akan mau, apalagi istilahnya sempat ngalami, tahu persis bapak itu waktu Kiai Jazir masih muda tentu saja. Dulunya aktif di mana? Kan kadang kala malu ya. Misalkan. Akhirnya menarik pendekatan beliau gitu nih. Cucu dari si bapak yang dulunya orang PKI itu kan aktif di TPA ya, atau TPQ atau apalah namanya di sana. Kalau belakangan namanya menjadi Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid gitu. Kalau dulu belum itu. Itu kan zamannya almarhum Pak Fani gitu ininya. Nah, dulu masih TPA katakanlah gitu ininya. Nah, anak-anak kecil biasa ke masjid dipanggil sama beliau gitu. Namanya siapa, ini apa ya, dan seterusnya gitu. Kadang anak itulah yang kemudian memaksa simbahnya itu tuh ke masjid gitu ininya. Memaksa anaknya ke masjid. Nah, dari situ malah ada simbahnya misuh-misuh ke ini, Ustadz, saya dipaksa sama cucu saya untuk ke masjid gitu ininya. Ada juga anak putri gitu ininya, tahu Kiai Jazir bahwa itu cucunya si Anu tokoh PKI gitu misalkan, atau siapa misalkan, atau tahu bapaknya itu belum sholat dan sebagainya. Bapak kamu ngerokok? Ya gitu terus. Nih Pak, beliau sampai membelikan rokok gitu. Loh kok bisa? Ya itu pendekatan dakwah beliau gitu. Kasih rokok gitu nih buat bapakmu gitu dan sebagainya. Kan yang dikasih rokok tuh heran gitu. Kok ada ustadz ngasih rokok gitu, nggak ngajak sholat. Terus ternyata cuma dipesani aja ajak bapakmu gitu. Tapi ya qadarullah nanti bapaknya walaupun malu-malu akhirnya ke masjid juga gitu. Dan banyak kisah-kisah di buku ini tentu saja yang sudah membaca bagaimana dakwah atau fikih dakwah dilakukan oleh Kiai Jazir ASP itu memang yasiru walatu asiru, basiru walatu nafiru gitu. Memberikan kemudahan bukan memberatkan, mengabarkan hal-hal yang basiru yang menyenangkan bukan tunafiru yang menakut-nakuti gitu ininya. Makanya kan kalau ke Jogokarian nantinya kalau misalkan teman-teman di sini sendalnya hilang, belum lama itu juga ada yang cerita sendalnya yang mahal itu hilang dan sebagainya. Ternyata masih tetap peraturannya belum diganti. Misalkan sendalnya merek tertentu yang harganya ratusan ribu bahkan jutaan, orang-orang dari luar Jogja misalnya nggak tahu, main pasang aja, ternyata kok memang ada di sana tuh tidak semuanya, belum tentu niatnya sholat jamaah, kadang-kala ada yang niatnya pengen ngincer gitu. Sendal hilang itu biasa, tapi kalau kotak sih insya Allah aman karena ada security yang selalu menjaga. Nah, jamaah sekalian, nah jadi beliau itu orang yang memang sejak awal ditempa di keluarganya. Nah, menariknya adalah beliau kan nanti sekolah di sekolah umum. Memang beliau sempat menimba ilmu di pesantren gitu, tidak lama gitu.
Nanti beliau sekolah di yang sekarang jadi SMA Negeri 2 Bantul. Dulu namanya SMP 44. Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan gitu nih di Jalan Bantul di sana. Nah, di sana beliau itu unik. Jarang masuk sekolah, jarang masuk kelas itu. Loh, kemana saja? Demo. Terus apa lagi? Nulis gitu ininya, bikin buletin. Terus kemudian jadi khotib Jumat gitu. Kiai Jazir ini unik gitu. Jadi sebaya Mas Anies segitu, beliau itu sudah jadi khotib Jumat di UGM. Belum ada masjid waktu itu, namanya Gelanggang UGM. Jadi masjidnya itu berubah tempat gelanggang olahraga gitu. Belum punya masjid kampus waktu itu. Nah, jadi beliau anak setingkat SMA jadi khotib Jumat di hadapan mahasiswa dan dosen. Bahkan ngajari Islam ke mahasiswa itu kan Masya Allah gitu ininya. Jadi memang beliau itu bukan kuliah di UGM, beliau kuliah di Fakultas Adab Bahasa Arab di IAIN, kalau sekarang namanya UIN gitu, Sunan Kalijaga, dan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Nah, di situ beliau kuliahnya. Tapi sebelum jadi mahasiswa, beliau itu sudah biasa jadi khotib Jumat. Sudah biasa ceramah memberikan ilmu ke mahasiswa. Ini kan kebalik ya. Kalau yang memberikan ilmu di hadapan ini mahasiswa ke adik-adik ini, ananda semua, itu biasa. Nek dibalik misalkan, Mas Yasin ceramah kepada mahasiswa. Bukan lagi latihan, bukan, tapi ceramah beneran. Wong ini khotbah Jumat kok. Khotbah Jumat. Nah, itu yang dialami atau dilakukan oleh beliau. Ini artinya apa, teman-teman? Pada masa itu mencari orang yang ngerti Islam itu betul-betul susah. Dapatnya orang yang sepantaran Mas Noval kira-kira gitu. Dan dia memang ngerti. Ya, keadaan Islam pada masa itu jangan dibayangkan pada hari ini. Jadi itu posisi yang unik sehingga beliau itu meskipun bukan tercatat sebagai mahasiswa UGM, tapi tercatat sebagai pembina mahasiswa UGM. Pembinanya anak SMA gitu. Nah, itu kan antik gitu ininya. Nanti ketika beliau kuliah tetap mendampingi dan sebagainya. Nah, beliau itu unik, jarang masuk sekolah, tapi nilainya apik gitu ininya. Tur orangnya ngeyelan, Kiai Jazir muda ini. Suka debat gitu, apalagi kalau pelajaran sejarah gitu ininya. Jadi di buku ini saya tampilkan, guru sejarah beliau itu bercerita tentang kebesaran Majapahit itu. Pak, salah. Tokohnya sanes niku dikoreksi gitu. Kalau ada guru dikoreksi muridnya pada masa itu kan tidak semuanya legowo gitu. Tidak semuanya, walaupun memang kalau gurunya baik, tapi alhamdulillah gurunya itu enak, ngajak buka referensi. Maka pertemuan berikutnya beliau bawa buku banyak, adu buku, adu argumen gitu. Wah, itu keren gitu ininya. Jadi akhirnya menangan beliau itu. Kenapa? Nah, ini menarik. Beliau cerita ke saya itu ya waktu wawancara penyusunan buku ini, bahwa beliau itu memang sejak muda, sejak kecil senang baca. Nah, ini pelajaran pentingnya. Sehingga buku-buku karya tokoh bangsa, bahkan yang ideologinya kiri, beliau itu sudah tamatkan sejak muda gitu. Tan Malaka, Soekarno, apalagi Soekarno, beliau sering hafalkan. Sering kalau teman-teman lihat ceramah beliau itu sering menyitir perkataan Bung Karno gitu. Nah, beliau memang membacanya, baik dari buku bapaknya maupun beliau beli sendiri gitu ya. Nanti kalau yang sempat anjang sana silatul ukhwah ke rumah beliau di Jogarian Timur Masjid itu, nanti bisa disaksikan di ruang tamu itu ada rak buku gitu. Nah, di sana beliau membaca banyak referensi yang itu kemudian membantu beliau sebagai pelajar gitu. Bayangkan, bahkan beliau mengatakan, ketika saya tidak pernah masuk ke kelas, itu nilai saya itu udah bagus 9 gitu ya.
ujian aja nggak ini. Bukan sombong dalam arti nggak pernah ini. Bukan wali gitu, beliau bukan memang ini. Jadi istilahnya cuma nggak pernah belajar. Belajar beliau itu dengan cara apa coba? Beliau cerita dengan cara baca. Jadi meskipun di kelas nggak pernah masuk, karena sering kemana keliling nemeni mahasiswa. Jadi belajar beliau itu dengan orang-orang yang lebih tua di pengetahuan di luar keislaman. Tapi di keislaman beliau itu adalah guru bagi mahasiswa-mahasiswa UGM itu gitu. Nah, menarik gitu ininya. Sebaliknya ilmu-ilmu umum beliau belajar kepada murid-muridnya yang notabene mahasiswa itu gitu. Jadi saling belajar. Ini pembelajaran di lapangan itu membentuk beliau itu lebih berapa langkah ya, lebih maju. Jadi beliau tuh nggak pernah sinau baca bawa buku sendiri gitu. Tapi kalau ini apa namanya? Kalau ujian nilainya bagus terus gitu ininya. Bukan gurunya kasihan ya terus dikayak gitu. Nah, beliau itu muncul itu dalam seminggu saya lupa 2 kali apa. Itu kan berarti kalau bukan karena malas, tapi pergi demo, ngunjungi toko, jarang masuk kelas. Gara-gara lantaran beliau itu nggak pernah datang di SMPP 44 Bantul itu, teman-teman sudah maklum gitu. Jazir ini aktivis memang ini. Makanya kalau datang disebutnya, ada Pak Penilik Sekolah gitu. Pak Penilik Sekolah itu kan kalau di sekolah-sekolah umum itu tugasnya petugas, dia itu bukan pelajar. Jadi Pak Penilik itu orang ditakuti oleh kepala sekolah. Tugasnya itu memantau, ini pembelajarannya bagaimana. Nah itu sebutan teman-temannya beliau ketika Pak Kiai Jazir ini kalau datang ke kelas gitu ini. Disebutkan juga memang ide beliau itu antik-antik gitu dia. Waktu ujian keterampilan, semua sih pada bawa bambu, bawa apa, ujian keterampilan, namanya juga ujian ya, keterampilan, bikin keterampilan apa gitu. Beliau cuma bawa bolpen sama kertas digulung gitu. Guru keterampilannya heran, Mas Jazir, ini mau ujian keterampilan, apa yang mau dibawa alat-alatnya? Lain kan bawa alat ya untuk keterampilan lah itu. Kalau sekarang mungkin cutter, kertas manila, ya sesuai zamannya pada saat itu. Ini kok beliau kayak nggak niat itu. Kepala sekolahnya manggil juga gitu. Mereka tahu ini anak ini memang idenya brilian gitu. Pak, saya mau ujian keterampilannya pelajaran pidato. Ini karena pelajaran pidato keterampilan yang jarang diberikan ke pelajar gitu. Gurunya cuma geleng-geleng aja gitu ininya. Nah, beliau juga yang nanti membentuk kelompok lawak gitu. Nah, itu nggak kebayang. Kelompok lawak gitu. Belum ada stand up waktu itu, stand up komedi. Jadi kelompok lawak. Teater beliau juga yang ngajak teman-temannya. Jadi beliau itu perintis ngajak sekaligus aktor, kadang-kala sutradara gitu, multi talenta gitu. Jadi bakatnya banyak gitu. Jadi memang beliau dihormati betul oleh teman-temannya. Meskipun sekali lagi jarang masuk kelas gitu ininya. Oh, siapa yang berani coba kayak gitu nanti ngomong ke Ustadz Fatan itu. Tapi demonya kemana gitu, belajarnya ke siapa. Kalau beliau itu jadi khotib Jumat di itu gelanggang UGM gitu. Terus ketemu tokoh siapa gitu, jarang masuk kelas gitu beliau itu. Paling dalam seminggu, dalam 6 hari beliau masuk kelas 2-3 hari, selebihnya keluar gitu. Tapi beliau nanti keluar dari, bukan keluar, kelulusan itu peringkat ketiga gitu ininya. Gitu-gitu peringkat ketiga gitu. Nah nanti beliau itu banyak aktif, termasuk merintis. Nah jarang yang tahu bahwa beliau di tahun 86 itu ketemu atau awalnya dikenalkan dengan salah satu ponakannya seorang ulama di Kota Gede, Kiai As'ad Humam gitunya. Nah inilah yang nanti menjadi cikal bakal yang namanya apa? Iqra gitu nih, metode Iqra gitu. Jadi beliau itu salah satu jasanya yang perlu kita ingat selain Masjid Jogokarian dengan segala kisah-kisahnya itu adalah juga Iqra ya. Teman-teman saya yakin juga sudah pernah belajar Iqra. Metodenya generasi zaman sekarang kan Iqra, meskipun banyak ada Umi, ada yang lain, metode yang lain, tapi Iqra masih yang umum. Nah, beliau salah satu yang terlibat juga sebetulnya. Nah, jadi bagi beliau kesadaran tentang sejarah itu penting ketika kita mau merintis memakmurkan masjid gitu ininya. Makanya di bab awal
disampaikan di sini tentang bagaimana sih sosok Pak Jazir Muda ini, Kiai Jazir Muda itu dibentuk oleh pertarungan ideologi gitu nih. Pertarungan kelompok-kelompok yang tabrakannya keras gitu nih. Maka kalau kita perhatikan apa yang dilakukan Jogokarian sebetulnya hari ini adalah solusi dari problem tahun 50-an, 60-an pada saat itu. Sekarang nggak ada lagi orang Jogokarian yang istilahnya miskin, kemudian pengen ngerebut tanah orang, itu namanya pencuri, kriminal gitu. Sekarang fungsi itu diambil alih di masjid gitu ininya. Jadi bagi beliau penting bagi generasi muda Islam ketika pengen memakmurkan masjid itu, maka ilmu awal yang perlu dikuasai adalah kesadaran sejarah atau ilmu sejarah. Kayak tadi kami menyampaikan di iftitah ayat penghujung dari surat Yusuf atau ayat 110 itunya. Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab gitu nih. Jadi kisah-kisah orang-orang terdahulu itu penting bagi kita, bagi engkau wahai generasi ulul albab gitu, agar bisa menjadi as-sajarah ini pelajaran gitu ininya. Nah, beliau berangkat dari pengalaman batin, pengalaman orang tempur karena soal-soal ekonomi dan sebagainya, sehingga masjidnya bukan masjid yang umumnya pada masa itu. Sekarang kan masih banyak enggak masjid kalau habis isya dikunci, banyak kan? Belum lagi kejadian yang kemarin menyedihkan di daerah Sibolga gitu. Walaupun itu pelakunya bukan takmir, itu pelakunya orang-orang sekitar situ, orang yang jahat, tapi mereka dompleng nama masjid untuk mengusir ada musafir dari Aceh lagi istirahat, bahkan dia sudah izin ke takmirnya, ke marbotnya, tapi muncul orang-orang yang oknum-oknum sekitar masjid yang kadang-kadang katanya bukan jamaah rutin sholat di situ juga gitu, tapi mereka memanfaatkan adanya musafir untuk melakukan perbuatan kriminal. Masjid kan sempat tercoreng pengurusnya, ternyata bukan, alhamdulillah bukan pengurusnya. Tapi banyak juga cerita-cerita bagaimana masjid itu dikunci. Jadi musafir kalau misalkan di masjid itu kalau sudah di atas jam 9 malam ya mau nggak mau hanya di serambinya yang terbatas ruangnya. Sementara kita misalkan rombongan sak bis misalkan. Ada lagi misalkan di salah satu provinsi di Sumatera itu, di Lampung sebut saja, dikenal masjidnya memang sudah dikenal angker. Angker bukan menakutkan, ada jinnya bukan. Tapi pengurusnya itu tukang ngusirin. Udah ditandai sama warga itu. Jadi seakan-akan masjid itu punya pribadinya gitu. Ada lagi masjid yang memang kalau nggak ngeleboi kotak infak, muka masem pengurus yang jaganya itu, wah itu model-model lama gitu ininya. Atau kotak infaknya puluhan juta bahkan ratusan juta hasilnya, tapi tidak dipergunakan untuk warga sekitar. Warga samping masjid yang mau putus sekolah terancam DO, drop out, pengurus masjid biasa saja. Nah, yang kayak gini ini sempat dijumpai bahkan dalam waktu yang lama oleh Kiai Jazir. Ini yang menumbuh suburkan gerakan komunis gitu ininya. Orang komunis itu paling lihai mendompleng yang namanya kalau ada kesenjangan, yang kaya-kaya banget, yang miskin banget. Nah, yang miskin ini gampang dipanas-panasi, diprovokasi. Nah, sekarang Jogokarian hal-hal semacam itu alhamdulillah sudah tidak terjadi lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan di tempat lain. Meskipun komunisnya tidak ada, tapi isu-isu yang dilontarkannya mungkin sama, walaupun mereka bukan komunis. Gara-gara salah satunya Kiai Jazir nggak mau menyalahkan pihak lain, tapi takmirnya, beliau kadang-kala dengan nada yang tinggi menyalahkan takmir yang kebangetan menahan saldonya sampai ratusan juta, sementara di sebelahnya ada yang kelaparan, ada yang anaknya terancam sekolahnya putus, ada yang suaminya atau kepala keluarganya kena PHK. Takmir diam saja. Nah, itu beliau marah sekali gitu nih. Yang kayak gini masjid ini malah rentan, kalau dulu dimerahkan, kalau sekarang mungkin dimurtadkan gitu, diajak masuk agama lain gitu. Nah, inilah yang kemudian beliau prihatin, jangan sampai yang semacam ini terjadi.
di masjid-masjid yang lain gitu ininya. Maka beliau kemudian pengen setelah kesadaran sejarah itu, para pengurus masjid atau generasi muda ini yang pengen terlibat di masjid, pertama harus ngubah image. Maka beliau menyebutkan how to image gitu. Beliau membahasakan gitu, how to image, how to change image, bagaimana mengubah image, bagaimana mengubah image. Saya aja di masjid ibu saya di salah satu kabupaten di Jawa Barat, masjid segitu aja dari kotak infaknya banyak sekali, jutaan itu. Dengan masjid di tempat saya sekarang tinggal di Sedayu jauh, tapi jauh lebih alhamdulillah makmur masjid di tempat kami tinggal sekarang dibanding masjid kelahiran saya di tempat ibu saya. Ternyata saldonya terus ditahan gitu. Padahal saya bilang itu kan ada istilahnya janda yang anaknya banyak, ada yang memang kena pinjol. Alhamdulillah sudah insaf. Nah, kalau dipakai lagi untuk pinjol lagi memang jangan. Dia harus sadar dulu, tapi ada yang insaf. Ada orang yang rumahnya seukuran mobil ini yang tersisa itu, tapi ada beberapa anak dan anggota kakaknya gitu. Kan umpek-umpekan, itu sudah nggak ideal. Itu manusia apa wedus gitu, itu kan nggak ideal. Nah, masjid diem aja, masjidnya di tempat kelahiran saya diem saja di Jawa Barat itu, padahal saldonya masya Allah jauh kalah masjid tempat saya tinggal itu. Ternyata punya usut, saya tanya ke ibu saya, kok kenapa sih? Ternyata alim, Pak Kiai yang menjadi orang disepuhkan di masjid itu, cara pemahamannya memang jauh berbeda dengan Kiai Jazir gitu, jauh. Bukan dinolkan saldo itu, di sana itu ditahan. Saldo itu semakin banyak, kayak semakin mulia gitu. Dipergunakannya bukan ditasarufkan untuk orang-orang fakir wa masakin gitu, orang fakir miskin, tapi digunakan untuk ya dalam setahun paling keluar berapa, nggak banyak gitu. Nah, itulah image yang susah diubah. Ini yang harus tertancap di Ananda sekalian. Kalau pengen terlibat di masjid, bagaimana masjid itu yang bersahabat itu. Nah, Kiai Jazir bagaimana masjid bersahabat dengan anak muda. Maka di sana di Jawa Barat kan main skateboard itu diperbolehkan gitu. Main bola kalau malam tentunya, jangan pas lagi ada sholat. Itu dibolehkan tuh. Kalau dulu sih masih berupa tanah. Saya masih ngalami. Kalau sekarang yang sebelah timur di Plaza ya, yang sering orang berfoto kalau ke Jogokarian, itu kalau malam kadang dipakai anak-anak untuk main skateboard gitu ininya. Atau main apa dan sebagainya, diperbolehkan ketika sholat atau tidak ada sholat selesai atau tidak ada kegiatan pengajian. Itu boleh. Jadi tempat kumpul anak-anak muda. Terus kemudian juga wifi dipakai di sana dan sebagainya. Sempat kan banyak kekhawatiran di banyak takmir, kalau wifi-nya dipakai untuk ngegame misalnya, atau untuk hal-hal yang tidak positif bagaimana gitu. Nah, itu beliau sudah mengantisipasi hal-hal semacam itu. Jadi termasuk bimbel yang dilakukan oleh Hamas gitu, himpunan anak masjid, sehingga nanti masjid itu kalau malam ramai itu tempat nongkrongnya anak-anak usia segini dan tidak perlu dikhawatirin karena memang energinya sudah habis untuk belajar main bola di situ atau skateboard di situ dan sebagainya, sehingga ketika mereka katakanlah nanti main HP ya tinggal sebentar saja gitu ininya. Nah, jemaah sekalian, jadi dari situ how to change image. Baru setelah itu how to manage. Jadi diubah dulu cara mindsetnya, cara image-nya. Ini kan banyak takmir itu pelit-pelit, banyak marbot itu kikir-kikir gitu ya. Termasuk pengalaman kami sendiri juga pelan-pelan untuk mengubah warga agar pengurus lebih murah hati. Misalkan, alhamdulillah sekarang ada perubahan. Memang belum bisa seperti Masjid Jogokarian, tapi paling tidak sedikit-sedikit tidak ada lagi yang namanya takmir pelit, takmir kikir gitu ininya. Jadi kalau misalkan ada Irmas pengen beli drum band dan sebagainya, difasilitasi. Irmas misalkan atau TPA, TPQ pengen ikut
satu event apa difasilitasi dan sebagainya. Sebab siapa lagi yang akan melanjutkan masjid kalau bukan generasi muda itu. Kalau isinya sepuh-sepuh semua kan repot. Nah, ini yang harus diubah. Yang kedua, how to manage, dikelola gitu. Nah, kata Kiai Jazir, banyak marbot yang belajar ke Jogokarian langsung ke tahap yang kedua. Sehingga ketika mereka pulang dari studi banding, itu kadang-kala berantem sama pengurus yang lama, yang sepuh-sepuh itu. Kenapa? Yang lama mindsetnya belum berubah, pikirannya belum berubah gitu. Bayangkan, saldo ya nggak usah muluk-muluk, ada 30 juta. Yang muda-muda belajar ke Jogokarian, saldo dinolkan. Itu mereka kaget gitu ininya. Kaget. Mereka berpikir, wah dari kotak infak itu begini-begini, untuknya mestinya untuk ini gini-gini dan sebagainya. Nah, jadi how to manage itu, kata beliau, nggak akan sukses kalau how to image-nya gagal gitunya. Jadi tahap persatu, ngubah image-nya itu harus kuat tuh, image, pandangan. Oh, masjidku itu pengen apa? Ramah anak, ramah difabel. Makanya Jogokarian itu kan dipuji, kemarin ada salah satu tamu memuji ramah bagi yang nun sewu difabel. Tahu ya difabel ya, berkebutuhan khusus gitu. Di sana kan enak gitu ini. Wudunya juga bagi yang kesulitan ngangkat kaki apa dan sebagainya, Jogokarian fasilitasi gitu. Jadi ngerti betul dengan segala keterbatasan lahan, Jogokarian memfasilitasi. Gimana misalkan WC itu kan jadi kebutuhan. Jadi ceritanya beliau pernah sholat di kota lain, mendapati bahkan sampai Jumatan ini komat, antri yang wudhu masih banyak itu. Tempat wudhunya sajadah aja banyak. Cuma kira-kira segitu misalkan itu. Padahal jamaahnya banyak itu. Jadi sampai komat itu yang antri wudhu masih ini. Kebayang bagaimana sebagian mereka bahkan mungkin rokaat kedua dapatnya gitu. Padahal itu bukan masjid yang ini, masjid yang kere, masjid yang saldonya banyak gitu ininya. Itu yang kemudian bikin prihatin beliau, sehingga kita mendapati kan kalau ke Jogokarian tinggal teman-teman pilih masjidnya bukan yang kotor dan wangi, tapi yang wangi atau yang wangi banget atau yang sangat wangi banget gitu ini. Tinggal pilih gitu. Saya kadang kalau dengan anak misalkan ngajak tinggal pilih aja yang pakai parfum atau yang belum dikasih parfum tapi tetap wangi gitu. Alhamdulillah nggak pernah dapati di sana bau pesing gitu. Kecuali barangkali petugas kebersihan waktu itu mungkin belum jam kerja dan pemakaiannya terus, misalnya lagi ada tablik akbar gitu. Nah itu mungkin saja gitu. Tapi insya Allah selalu terjaga gitu. Nah, jadi beliau tidak ingin citra masjid rusak gitu. Sebenarnya Agim dengan Darut Tauhidnya pernah memelopori bagaimana masjid itu kalau bisa jangan sampai jadi etalase yang memalukan orang Islam elek. Kenapa? Karena nggak bisa ngopeni WC-nya gitu. Nah, moga-moga sajadah jangan sampai ada tamu ke sajadah kok bau. Sejauh ini meskipun belum skalanya sampai dapat poin 9 WC-nya sajadah, tapi alhamdulillah nggak sampai nilainya merah, paling tidak 6,5 7 lah. Yang masih perlu ini yang pojok sana itu masih karena mungkin pemakainya banyak, tapi sejauh ini sih alhamdulillah nggak sampai merah. Tapi kalau misalkan saya berkunjung ke pesantren ya kalangan tertentu misalkan, itu bisa baunya nggak ideal lah itunya. Alhamdulillah sajadah masih ini bagus, terjaga dan seterusnya ya, terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Yang ketiga how to make success, bagaimana membuat sukses masjid itu, takmir sukses ini. Nah ini banyak juga yang melompat kata beliau ke tahap yang ketiga gitu, studi banding ke Jogokarian, lantas ke tahap yang ketiga. Nah, ini kata beliau nggak akan berhasil niru ini. Apalagi sekarang umat Islam banyak yang pengen dapat cara-cara tips atau trik instan, cara memakmurkan masjid Al-Jogokarian, pengen tipsnya gitu. Nah, beliau juga berkesimpulan kayak gini nih akan gagal. Kenapa? Pengen cara instan gitu nih, caranya ngelompat gitu. Itu yang beliau tidak setuju gitu. Jadi yang pertama how to image gitu. Yang kedua
how to manage, yang ketiga how to make success, membuat sukses. Nah, banyak yang lompat ke ketiga gitu. Atau ada yang kedua, manajemennya diperbaiki, lupa image-nya dulu. Jadi dari isi kepala gitu. Gimana masjid yang ramah ke anak, mohon maaf, autis. Dulu zaman saya masih sering ke Jogokarian, sering mendapati di show pertama itu ada anak Jakarta yang orang tuanya ngontrak di salah satu RW di Jogokarian, dan anaknya ini karena orang tuanya bapaknya kerja, anaknya ini jalan kaki, kadang sepeda, anaknya berkebutuhan khusus, autis gitu. Kebayang ya anak autis ya, kebayang nggak? Bayang ini. Dia selalu di show pertama, rajin banget. Di show pertama itu selalu bikin perhatian. Ulahnya memang nggak mengganggu jamaah, cuma orang memperhatikan gitu. Tapi dibiarkan, karena tahu anak ini memang orang tuanya mungkin niatnya baik sampai ngontrak di Jakarta. Kemudian besar harapan anaknya mungkin ada peningkatan kesolehannya, ya nggak diusir misalkan, dek jangan di depan, misalkan, enggak, tetap di show pertama. Kadang saya di sebelahnya dia, ya kadang gerak-gerak apa dan sebagainya. Tapi dibiarkan gitu ininya. Terus kemudian terakhir saya udah lama nggak jumpai anak itu gitu nih. Kalau sekarang mungkin sudah usia SMA gitu ininya. Dulu masih kecil. Nah, dan banyak kisah-kisah yang lain bagaimana masjid memfasilitasi segala potensi dan segala keunikan. Nah, ini karena apa? Karena pikiran, how to image gitu nih. Lah kalau takmirnya itu pikirannya ruwet, pikirannya orang yang pelit, pikiran orang kolot, itu susah. Itu susah. Nah, maka buku ini dihadirkan untuk bahan bacaan, ngubah para takmir yang kolot-kolot itu agar bisa perlahan-perlahan tersentuh hatinya. Itu kemudian kami ikhtiar menghadirkan buku ini sehingga paham gitu. Sehingga beliau yang ketika tahun 1999 membabat alas ketika pertama didapuk lewat pemilihan raya gitu ya, lewat pemilu warga sebagai ketua takmir, perlahan-lahan hampir separuh dari 1400-an, 1600-an, 840-an itu nggak bisa sholat. Bukan belum sholat ya, nggak bisa sholat gitu. Hampir 50%. Di tahun 2011 beliau menuturkan tinggal 4 orang yang belum bisa sholat, alhamdulillah. 4 orang itu udah ribuan, tambah kakaknya tambah banyak gitu. Alhamdulillah gitu, ini masih belum ini. Pernah kami sendiri punya pengalaman waktu masjid kami di Sedai itu diperbaiki, ternyata beliau orang Jogokarian gitu ya. Jadi orang sana sedablek-dableknya gitu. Tetap kadangkala malu gitu kalau misalkan nggak sholat gitu. Beliau ngakui, tukang petugas kebersihan AC itu di masjid saya ngakui. Waktu itu qadarullah bulan Ramadan, beliau umpet-umpetan nggak puasa ternyata gitu. Kemudian malu sebagai Pak saya sebagai santrinya, maksudnya santrinya itu jamaahnya Kiai Jazir masih bolong-bolong gitu, masih ini. Tapi belajar gitu ini, belajar. Jadi bayangkan dari yang dulunya basis merah menjadi basis hijau. Hijau itu maksudnya bukan ke salah satu partai ya, bukan. Tapi ke ini kesadaran Islam itu dipantau bahkan sejak 2001, peneliti Jepang masuk 2003, gempa terjadi, makin kemudian gempa malah Jogokarian dengan pasukan relawannya ya, termasuk sekarang juga di musibah saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Barat serta Sumatera Utara, Jogokarian selalu terdepan. Kemarin juga di beberapa titik di Jawa Tengah itu dikenal. Dan tidak, kok aku infak buat masjid tapi kok malah buat membantu bencana alam. Nah, ini lagi-lagi mindset. Kalau mindset warga Jogokarian nggak beres, nah karena sudah beres, alhamdulillah. Tentu saja mengubahnya tidak semudah membalik telapak tangan. Ada proses awal juga. Pak Jazir, Kiai Jazir ini diprotes. Kebayangkan ngeleboki kotak infak, pikiran kita balik lagi keluarga. Ini kok malah di dropnya ke sana, ke tempat yang lain. Itu juga butuh perjuangan. Juga di buku ini diceritakan bagaimana beliau juga keluar dari uang sendiri gitu ya, uang sendiri untuk menambal kegiatan-kegiatan. Kenapa? Karena kalau uang sendiri itu
siapa yang protes? Tapi kalau pakai uang kas, kadangkala yaitu menjadi sebuah permasalahan sendiri. Tapi beliau tetap jalan, bersikeras, orang nanti akan melihat hasilnya gitu. Jadi tidak kaburo maktan gitu. Terakhir sebagai penutup, beliau di buku ini berpesan, nanti bisa dihafalkan, bisa dicatat, surat At-Taubah ayat 18 itu slogan beliau gitu ininya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yasha ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi prinsip beliau yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Harus beriman. Makanya beliau itu melatih bagaimana mengubah image. Kalau orang mengaku berislam, bahkan dia pengurus, bahkan ketua, bahkan jajaran ketua pengarah masjid, meyakini kan pasti dia beriman, tapi kok pelit, enggak memfasilitasi anak muda dan sebagainya. Anak-anak dilarang masuk ke masjid, orang tua enggak boleh dibelikan kursi untuk ini ya, duduk sholat gitu. Ini imannya dipertanyakan gitu ininya. Nah, maka man amana billah termasuk wal yaumil akhir. Kalau memang mengharapkan balasan di yaumil akhir, tapi kok pengurus masjid pelit, pengurus masjid enggak memfasilitasi anak muda, beliau menyaksikan kalau mereka betul-betul niat mengelola masjid, memakmurkan masjid itu karena Allah dan karena mendapatkan balasan hari akhir. Ini beliau ragukan. Maka tadi pertama, how to image, kata beliau itu. Ubah dulu. Wa aqamas shalah. Nah, makanya beliau itu kan orang yang sholat itu selalu difasilitasi. Anak-anak kecil, jadi kalau yang ke sholat ke masjid dikasih voucher, keangkringan ditraktir, ditanggung gitu. Pokoknya makan sepuasnya. Yang seneng makan, masjid yang bayar. Coba, ada nggak masjid yang gitu? Mesti takmirnya dimisu-misui gitunya. Saya aja waktu ngelola gitu kadang-kadang diprotes, Pak, sudah jangan banyak-banyak dan sebagainya gitu dan sebagainya. Nah, ini maka beliau pengen memuliakan orang, wa aqamas shalah gitu, wa ataz zakah gitu ininya. Termasuk zakat, santuni orang-orang duafa dan sebagainya. Walam yasha ilallah, dan orang yang takut kepada Allah. Inilah yang calon pemakmur masjid. Nah, insya Allah yang hadir termasuk pemirsa Rumah Sajadah TV dan pengunjung daring dari Sajadah Fair yang menyaksikan acara pada pagi hari ini, bedah buku hari ini, masuk di kategori dari surat At-Taubah ayat 18 yang menjadi pedoman dari Kiai Jazir dalam membangun dan memakmurkan masjid, sehingga kita kenal masjid itu masjid yang viral. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nah, mereka inilah orang-orang yang nantinya akan mendapat petunjuk, hatinya dibuka sehingga masjid di tempat, di lingkungan kita masing-masing akan makmur. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim walakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.